Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Tunisa dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM 251105030095. Di sini saya akan mewawancarai kakak kelas saya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Dengan data terbaru dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada 718 bahasa daerah. Dan ada satu bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Mari kita bahas. Kanan dulu Kak, namanya siapa? Boleh dipegang sendiri? Boleh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafisa Dinia. Di sini saya akan diwawancarai oleh Zakia Tunisa terkait bahasa Indonesia. Jadi apa nih Kak pertanyaannya? Jadi aku mau nanya tentang sejarah bahasa Indonesia, asal mulanya bahasa Indonesia, dan perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Baik Kak. Jadi untuk bahasa Indonesia sendiri itu sejarahnya bermulai dari tanggal 28 Oktober 1928, di mana tanggal 28 Oktober itu menjadi Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada peristiwa itu para pemuda dari berbagai kalangan Nusantara itu datang dan berikrar bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, mulai dari situ bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan hingga sampai tanggal kemerdekaan bahasa Indonesia kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dijadikan menjadi bahasa persatuan dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36. Itu sih kisah singkatnya tentang sejarah bahasa Indonesia itu, kenapa sih kok tiba-tiba jadi bahasa Indonesia itu ada begitu. Selanjutnya, asal usul bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk asalnya itu, bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Melayu ya teman-teman. Ya, jadi awalnya dari bahasa Melayu, terus karena lebih mudah dipahami, akhirnya menjadilah bahasa Indonesia gitu. Kenapa sih ada bahasa Indonesia? Jadi bahasa Indonesia itu menjadi persatuan pada penduduk warga Indonesia begitu. Kalau perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini itu seperti apa ya Kak? Membicarakan perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini dihitung sangat pesat sekali, karena dalam dunia pendidikan atau dunia media atau digital, teknologi dan sebagainya. Tetapi memang ada minusnya karena sekarang banyak bahasa baru yang muncul karena dari media sosial. Hanya saja kita sebagai bangsa Indonesia sendiri harus lebih bisa memilah manakah bahasa Indonesia yang baik dan tepat untuk bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Oke, jadi itu adalah sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.